Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Arum Lestari Ningsih. Video kita kali ini membahas mengenai zat adiktif dan psikotropika. Tujuan pembelajarannya, yang pertama menjelaskan fungsi zat adiktif dan psikotropika. Yang kedua, kita dapat mengklasifikasikan zat adiktif dan psikotropika. Dan yang terakhir, kita tahu mengenai efek samping penggunaan zat adiktif dan psikotropika. Apa itu psikotropika? Psikotropika yaitu suatu zat yang mempunyai efek terhadap kerja otak sehingga dapat menurunkan aktivitas otak dan merangsang susunan saraf pusat. Kita perlu mengetahui jenis-jenis zat pada psikotropika. Yang pertama ada zat depresan, yang kedua ada zat halusinogen, yang ketiga ada zat stimulan. Kita pelajari satu-satu. Mengenai zat stimulan, ini dapat merangsang saraf pusat dan meningkatkan kegairahan atau semangat serta meningkatkan kesadaran. Yang kedua, zat depresan, fungsinya menekan sistem saraf sehingga mengurangi aktivitas fungsional dari tubuh kita. Yang ketiga ada halusinogen. Halusinogen menyebabkan penyimpangan persepsi termasuk halusinasi, seperti kita mendengar sesuatu, melihat sesuatu tanpa ada rangsangan. Dampak negatif dari penggunaan psikotropika itu sendiri, yang pertama, zat psikotropika dapat menyebabkan tindakan kriminalitas. Yang kedua, penggunaan sedativa dapat menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis. Lalu, penggunaan kokain akan menimbulkan gangguan dari pencernaan serta menyebabkan sulit tidur. Penggunaan ekstasi dapat merusak sistem kerja otak dan jantung. Dan yang terakhir, penyalahgunaan amfetamin dapat mengakibatkan ketergantungan secara mental serta menyebabkan gangguan pada jantung dan bisa menjadikan stroke. Dampak negatif dari penggunaan ganja dapat menimbulkan ketergantungan secara mental yang diikuti kecanduan fisik dalam jangka waktu yang lama, sehingga penggunaan ganja ini dapat menyebabkan penyakit bronkitis, sinusitis, dan faringitis. Gangguan yang dialami yaitu hilangnya keseimbangan, hilangnya konsentrasi, timbulnya rasa gelisah, hilangnya semangat, perubahan suasana hati, dan hilangnya ingatan jangka pendek. Efek samping penggunaan jarum suntik. Jarum suntik yang tidak steril dalam penggunaan obat-obat terlarang akan meningkatkan si pengguna untuk tertular penyakit hepatitis B atau radang hati dan juga HIV/AIDS.
Sekarang kita masuk ke jenis zat adiktif. Zat adiktif terbagi menjadi 3, ada morfin, ada ganja, dan heroin. Morfin di sini menyebabkan euforia atau bahagia yang berlebihan, dapat menyebabkan mual muntah, dapat meningkatkan konstipasi atau sulit buang air besar, dapat menyebabkan penyakit jantung. Di sini jantungnya menjadi berdebar-debar dan merubah suasana hati. Sedangkan yang kedua, ganja, menyebabkan denyut jantung lebih cepat, tenggorokan terasa kering, sulit untuk mengingat sesuatu, sulit berkonsentrasi, dan kadang menjadi agresif. Yang ketiga ada heroin. Heroin menyebabkan kurang kepercayaan diri, menyebabkan si pengguna membentuk dunianya sendiri, dampak yang kelihatan pada tubuh di sini, jantung menjadi berdebar-debar, timbul gatal di sekitar hidung, serta gangguan pada tidur. Jenis zat adiktif yang selanjutnya ada amfetamin. Amfetamin menyebabkan tidak bisa tidur, euforia yang berlebihan. Di sini juga dapat menyebabkan si pengguna menjadi lebih agresif, timbul depresi dalam waktu beberapa hari. Selanjutnya ada minuman beralkohol. Di sini akan menyebabkan hilangnya keseimbangan tubuh, menimbulkan rasa pusing, merasa gembira, kulit menjadi merah, dalam penggunaan dosis tinggi menyebabkan si pengguna menjadi mabuk dan tidak terkontrol, serta kendali diri berkurang. Yang terakhir, penggunaan rokok dapat meningkatkan denyut jantung, dapat meningkatkan mual, nafasnya jadi berbau rokok, ingin muntah, pusing, dan tenggorokan gatal. Setelah kita mengetahui beberapa jenis zat adiktif dan psikotropika serta efek samping ketika menggunakan zat-zat tersebut, saat ini kita perlu belajar mengenai cara bagaimana menghindarkan diri dari pengaruh zat adiktif dan juga psikotropika. Yang pertama, cara secara preventif atau pencegahan, yaitu meningkatkan hubungan keharmonisan rumah tangga, hubungan komunikasi antara anggota keluarga, sehingga semua anggota keluarga dapat mencegah pengaruh buruk dari penggunaan zat adiktif dan psikotropika. Yang kedua, kita perlu memperbanyak kegiatan yang bermanfaat dan positif. Yang ketiga, perlu memilih pergaulan dengan teman yang lebih baik, tidak mudah terpengaruh oleh bujukan orang lain, termasuk teman sebaya atau sahabat. Nah, ini yang penting. Kita perlu meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tindakan yang kedua secara kuratif atau penyembuhan. Ketika mendapatkan orang yang menderita atau memakai zat adiktif dan psikotropika, pertolongan pertama yang perlu dilakukan yaitu
memandikan si pemakai dengan air hangat, lalu si pemakai diberi banyak minum dan dikasih makan makanan yang bergizi dalam jumlah sedikit tapi sering, serta dialihkan perhatiannya dari zat adiktif dan psikotropika. Bila usaha ini tidak berhasil, silahkan bawa si pemakai menuju ke dokter untuk mendapatkan pertolongan. Upaya kuratif untuk menolong pemakai zat adiktif dan psikotropika dilaksanakan melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama, terapi secara suportif, di mana orang yang mengalami kecanduan dapat diterapi dengan cara resusitasi jantung dan paru-paru. Yang kedua, detoksifikasi, yaitu menghilangkan racun yang ada di dalam darah yang dapat dilakukan secara medis maupun non-medis. Cara melakukan detoksifikasi secara medis yaitu yang pertama, mengurangi dosis secara bertahap dengan mengurangi tingkat ketergantungan. Yang kedua, dengan menggunakan senyawa yang dapat mempercepat pengaturan kerja saraf. Cara detoksifikasi yang ketiga yaitu menghentikan pemakaian obat terlarang tersebut. Setelah menjalani detoksifikasi, perlu diadakan rehabilitasi sehingga si pemakai tidak ketagihan lagi. Dan di sini secara psikis biasanya timbul keinginan terhadap zat tersebut untuk membututi alam pikiran dan perasaannya. Sehingga setelah detoksifikasi perlu juga diproteksi dengan lingkungan dan pergaulan yang bebas dari pecandu yang lainnya. Baik, terima kasih banyak telah bergabung bersama saya Armestari Ningsih, yang kali ini kita tadi membahas mengenai zat adiktif dan psikotropika. Pesan dari saya, ini merupakan pembelajaran saja, jadi jangan sampai kita terpengaruh oleh obat-obatan terlarang seperti zat adiktif dan psikotropika. Kontrol diri dan jangan lupa jaga diri dari hal-hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.